Mengikuti takdir Allah, sebuah narasi mendalam. Di tengah pusaran kehidupan, di mana setiap napas adalah misteri dan setiap langkah adalah perjalanan yang belum terpetakan, hati manusia seringkali diliputi kecemasan. Kita merencanakan, berusaha, dan berharap, namun tak jarang hasil yang datang jauh dari angan. Disinilah letak kedalaman iman pada takdir Allah, qadha dan qadar, sebuah kebenaran agung yang menenangkan jiwa dan mengarahkan pandangan ke sumber segala ketetapan, Allah yang maha bijaksana. Mengikuti takdir Allah bukanlah sikap pasrah tanpa usaha, melainkan sebuah pengakuan tulus bahwa kita adalah bagian dari skenario ilahi yang sempurna. Ia adalah keyakinan yang menjulang tinggi, yang membebaskan kita dari beban harus mengontrol segala sesuatu dan mengembalikannya kepada Sang Pengatur semesta. Fondasi iman, dalil-dalil ketetapan. Keyakinan ini berakar kuat dalam ajaran Islam, menjadi rukun iman yang keenam, yang wajib diyakini kebaikan maupun keburukannya. 1. Dalil Al-Quran, ilmu dan kekuasaan mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hak mutlaknya dalam menetapkan segala sesuatu, jauh sebelum ia terwujud. Firman Allah, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin." Sesungguhnya, kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Ayat ini adalah fondasi bahwa setiap detail, dari yang terbesar hingga terkecil, telah diukur dan ditetapkan. Tak ada yang terjadi secara kebetulan. Segala yang ada di langit dan di bumi telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz, sebagaimana firman-Nya, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ayat-ayat ini menanamkan ketenangan. Cobaan yang menimpa kita adalah bagian dari rencana, bukan hukuman yang datang tiba-tiba. 2. Dalil hadis, pencatatan abadi dan dorongan berusaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang takdir sebagai sebuah pengetahuan abadi yang mendahului penciptaan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna Allah qaddara maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah." Sesungguhnya, Allah telah mencatat takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Namun, keimanan pada takdir ini tidak lantas menjadikan kita pasif. Justru sebaliknya, ia mendorong kita untuk beramal dan berusaha. Ketika ditanya oleh para sahabat tentang amal yang dilakukan, apakah sesuai dengan takdir ataukah sesuatu yang baru, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'malu, fakullum muyassarul lima khuliqalahu." Berbuatlah kalian, karena segala sesuatu dipermudah menuju apa yang dia diciptakan untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah keseimbangan sempurna antara usaha, ikhtiar, dan tawakal. Kita berusaha maksimal karena Allah memerintahkan, dan kita menerima hasilnya dengan lapang dada, karena Allah yang menentukan. 3. Ijma' ulama, konsensus umat. Para ulama dari masa salaf hingga khalaf telah bersepakat, ijma', bahwa beriman kepada takdir Allah, baik yang terlihat baik maupun buruk, manis maupun pahit, adalah wajib. Mereka yang mengingkari takdir secara hakikat telah keluar dari konsensus pokok keimanan. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dan ulama besar lainnya menegaskan bahwa iman kepada qadha dan qadar adalah bagian tak terpisahkan dari keimanan yang sempurna. Ijma' ini memurnikan pemahaman umat dari kesalahpahaman, menempatkan takdir sebagai rahasia ilahi yang menuntut penerimaan, bukan perdebatan tanpa batas. Indahnya menerima takdir. Mengikuti takdir Allah adalah puncak dari tawakal. Ia mengajarkan kita sebuah narasi yang menyentuh.
Ketika kita ditimpa kesusahan dan kehilangan, keimanan pada takdir berbisik, ini adalah ketetapannya yang dibaliknya tersembunyi hikmah yang tak kita ketahui. Hati yang beriman akan menyambut musibah dengan istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengetahui bahwa segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepadanya. Hadis Qudsi, maknanya dari Allah. Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'minin. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, sungguh semua urusannya adalah baik dan itu tidak dimiliki oleh siapapun selain orang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Inilah inti dari mengikuti takdir, syukur saat senang dan sabar saat susah. Kedua sayap iman ini mengangkat seorang mukmin melampaui keputusasaan dan keangkuhan. Ketika seseorang melakukan upaya terbaiknya, merangkai setiap sebab yang diizinkan syariat, lalu hasilnya tidak sesuai harapan, ia tidak akan merasa gagal total. Sebaliknya, ia berbisik kepada dirinya, ini adalah takdirnya, dan takdirnya adalah yang terbaik bagiku. Sikap ini melahirkan kedamaian batin yang hakiki. Penutup, penyerahan yang membebaskan. Wahai jiwa yang mencari ketenangan, sadarilah bahwa engkau diciptakan, dihidupkan, dan diwafatkan dalam genggaman takdirnya. Perjuanganmu untuk mencapai takdir yang baik adalah bagian dari takdir itu sendiri. Jangan biarkan kata seandainya menghantuimu, karena itu adalah pintu masuk syaitan. Sebaliknya, ucapkanlah, ini sudah menjadi takdir Allah, dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Ikuti takdir Allah dengan hati yang ikhlas, berusahalah seolah takdir bergantung pada usahamu, dan bertawakallah seolah usahamu tak berarti tanpa izinnya. Niscaya, engkau akan menemukan bahwa penyerahan diri yang mendalam kepada takdir Allah adalah pembebasan yang sesungguhnya, melepaskan ikatan dunia dan hanya terikat pada tali rahmat dan hikmah ilahi. Semoga Allah mengaruniakan kita hati yang ridho terhadap semua ketetapannya.